Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hewi Purnawan dengan nomor NIM 2301848855. Saya berkuliah pada jurusan International Business Management. Kali ini saya akan membawakan video berikut. Pada video ini, saya akan membahas dan menjelaskan tentang konsep yang digunakan dan dapat membantu kita untuk memasuki dan berinteraksi dalam lingkungan, yaitu konsep beradaptasi dan bersosialisasi. Untuk membuka pembahasan tentang topik video ini, pertanyaan yang dipertanyakan adalah, apa itu beradaptasi dan bersosialisasi? Kita mulai pembahasan dengan beradaptasi. Kata yang digunakan untuk mendeskripsikan penyesuaian yang dilakukan untuk masuk ke dalam lingkungan ataupun tempat baru. Untuk lebih menjelaskan pengertiannya, beradaptasi adalah sebuah proses atau kelakuan yang dilakukan untuk menyesuaikan diri dalam lingkungan dan situasi yang baru. Karena dalam lingkungan ataupun situasi yang baru, seorang individual akan bertemu dengan tantangan dan situasi yang baru, maka individu tersebut harus beradaptasi agar bisa bertahan dan berkembang dalam lingkungan yang baru tersebut. Contohnya, seperti saat seorang individu masuk kuliah atau baru memulai karir dalam sebuah perusahaan, ataupun pindah ke negara lain. Tentunya harus adanya adaptasi yang dilakukan untuk memasuki lingkungan baru tersebut. Lalu apa itu bersosialisasi? Bersosialisasi adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang individual untuk lebih mengenal dan memfamiliarkan diri dengan situasi atau kebudayaan dalam masyarakat lingkungan tersebut. Untuk lebih detail, bersosialisasi adalah proses di mana seseorang berusaha dan mempelajari norma-norma ataupun tata cara dan nilai-nilai sosial yang ada dalam lingkungan atau dalam masyarakat di mana seorang individu itu berada. Contoh hal yang dipelajari adalah cara untuk berinteraksi dengan orang lain, mungkin dalam pertemanan ataupun dalam hierarki di lingkungan kerja. Lalu membangun hubungan sosial dengan individu lain maupun dengan sebuah komunitas ataupun kelompok. Kenapa kita harus bersosialisasi dengan lingkungan sekitar kita? Salah satu alasan terbesar mengapa kita harus bersosialisasi dengan lingkungan kita, karena kita sendiri adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup hanya dengan sendiri. Sehingga kita membutuhkan orang lain, dan dengan kebutuhan ini harus adanya adaptasi yang dilakukan pada saat kita berhadapan dengan lingkungan sekitar kita. Ketergantungan ini tidak memandang perbedaan maupun persamaan dalam masing-masing individual. Dalam beberapa kasus, perbedaan yang dianggap bisa memecahkan relasi dapat membantu untuk membaur, mempelajari, dan beradaptasi pada lingkungan tersebut. Kita sebagai manusia memiliki kebutuhan akan interaksi sosial dan hubungan antar individu. Untuk membangun jaringan sosial yang kuat dan memenuhi kebutuhan psikologis kita, melalui interaksi sosial dengan orang lain, kita dapat belajar dan memperoleh pengetahuan baru, mendapatkan dukungan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Selain itu, dengan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar kita juga dapat membangun hubungan yang saling menguntungkan dan memperluas koneksi ataupun jaringan relasi kita, baik dalam hal profesional maupun personal. Artinya dalam dunia kerja ataupun dalam pertemanan. Adapun adaptasi yang perlu dilakukan saat berhadapan dengan lingkungan sekitar kita dapat membantu kita untuk mengatasi tantangan atau rintangan yang mungkin muncul dalam interaksi sosial dengan orang lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus memperbaiki dan meningkatkan keterampilan social skill serta adaptasi kita agar dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dengan lebih baik. Dalam hal ini, beradaptasi dan bersosialisasi dalam lingkungan baru dan lama adalah dua hal yang berbeda. Beberapa perbedaan dalam beradaptasi dan bersosialisasi dalam lingkungan baru dengan lingkungan lama adalah: pertama, lingkungan baru seringkali memerlukan lebih banyak effort dan waktu untuk beradaptasi dibandingkan dengan lingkungan lama, dikarenakan seseorang harus mengubah pola pikir dan perilaku mereka agar sesuai dengan tuntunan atau norma yang ada.
Kedua, individu atau orang-orang dalam lingkungan sangat berpengaruh karena masing-masing individu memiliki perbedaan satu sama lain, sehingga membutuhkan waktu untuk terbiasa dan beradaptasi dengan orang-orang yang berasal dari lingkungan dan latar belakang yang berbeda. Ketiga, budaya juga mempengaruhi karena seringkali dalam sebuah lingkungan memiliki budaya yang berbeda, sehingga harus adanya pembelajaran dan pemahaman tentang budaya tersebut. Keempat, situasi dan juga keadaan bisa mempengaruhi, tergantung seberapa kompleks situasi atau keadaan dalam lingkungan tersebut. Kelima, pola pikir lebih mempengaruhi pada tingkat individual. Jikalau seorang individu memiliki pola pikir yang terbuka dan fleksibel, maka individu tersebut akan lebih mudah beradaptasi dan bersosialisasi. Sedangkan sebaliknya, pola pikir yang tertutup dan kaku akan mempersulit dan memperlama proses adaptasi. Kesimpulannya adalah beradaptasi dan bersosialisasi dalam lingkungan baru dan lama memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Saya akan membahas beberapa tips untuk beradaptasi dan bersosialisasi pada lingkungan baru. Ketika kita pindah ke tempat baru, baik itu kota baru, negara baru, ataupun bahkan tempat kerja baru, kadang-kadang bisa menjadi sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan baru dan orang-orang yang ada di dalamnya. Namun dengan tips berikut, kita akan dapat membuat transisi kita menjadi lebih mudah dan lebih natural. Pertama-tama, penting untuk mencari teman dan membuat teman baru. Ini bisa dilakukan dengan bergabung dengan klub atau komunitas yang sesuai dengan minat kita, atau dengan menghadiri acara sosial di lingkungan baru kita. Jangan takut untuk mengajak orang lain berbicara dan berteman, dan jangan ragu untuk mencari bantuan dari orang lain ketika diperlukan. Kedua, jangan malu untuk berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain. Ini termasuk dengan mengenal diri kita dan memperkenalkan diri pada orang lain. Dengan cara ini, orang lain akan lebih mudah mengenal kita dan dapat membangun hubungan yang lebih baik. Ketiga, sangat penting untuk mempelajari dan mengenal diri dengan lingkungan sekitar. Ini termasuk dengan mengetahui tempat-tempat penting seperti rumah sakit, supermarket, dan tempat-tempat umum lainnya. Dengan mengetahui lingkungan sekitar kita akan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Keempat, mengembangkan cara pandang open-minded. Ini berarti terbuka terhadap perbedaan dan menerima perbedaan sebagai keunikan dan kekayaan. Dengan cara ini, kita akan lebih mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan orang-orang yang berbeda. Kelima, percaya diri dan menjadi diri sendiri. Ini termasuk dengan mempercayai kemampuan kita dan tidak takut untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya. Dengan cara ini, kita akan lebih mudah dipercaya dan diterima orang lain. Keenam, bersikap ramah dan sopan. Ini termasuk dengan menghormati dan menghargai orang lain dan tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Ketujuh, memiliki mindset yang berani dan menghargai perbedaan yang ada. Ini berarti memiliki sikap positif dan terbuka terhadap perubahan dan perbedaan dan tidak takut untuk mencoba hal-hal baru. Terakhir, berani meminta bantuan bila kesusahan. Ini termasuk dengan tidak takut untuk meminta bantuan ketika kita kesulitan atau mengalami masalah. Dengan cara ini, kita akan lebih mudah mendapatkan bantuan dan dukungan dari orang lain. Tentunya, beberapa tips dan cara untuk beradaptasi dan bersosialisasi ini tidak untuk semua orang, karena masing-masing individual memiliki cara mereka sendiri untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Tetapi, jangan takut untuk menantang diri untuk menghadapi perubahan dan perbedaan lingkungan yang ada. Mari kita menghadapi lingkungan baru dan menantang diri kita sendiri dengan keluar dari zona nyaman. Kita dapat memperluas wawasan dan pengalaman hidup yang berharga. Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru dan menghadapi tantangan yang mungkin sulit pada awalnya. Karena hanya dengan mencoba, kita dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Ingatlah bahwa setiap perubahan dan perbedaan lingkungan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Maka, jangan biarkan ketakutan menghalangi kita untuk meraih potensi yang sebenarnya. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk membuat material video ini. Semoga melalui video penjelasan dan tips ini,
kalian dapat memperoleh wawasan dan pemahaman yang berguna dalam menghadapi situasi dan lingkungan yang baru dan menantang dalam kehidupan kalian. Ingatlah bahwa beradaptasi dan bersosialisasi adalah keterampilan penting yang dapat diasah dan ditingkatkan seiring waktu. Saya berharap bahwa informasi yang disampaikan dalam video ini dapat memberikan manfaat bagi para penonton. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Thank you.